Selamat siang pemirsa, kembali saya Denny Ngos hadir di hadapan Anda dalam acara Telkomsel Silat. Sebuah ajang untuk menguak kisah seorang tim leader dari Grapari Telkomsel Bengkulu yang cukup tabu menjadi patut untuk diperbincangkan. Selamat siang Ibu. Iya, Dengan Denny Ibu, ada yang saya bantu Bu? ini ya Mas ya, saya merasa sangat keberatan sekali karena di sini tagihan saya sangat mengulang karena sudah lama ya bertahun-tahun setia sama Telkomsel. Kok gitu ya Mas ya? Maaf sebelumnya dengan Ibu Nesma. Nesma. Baik, Ibu Nesma deh. Dulu Ibu, Oke, memang bayar setengah dulu dari tagihan sudah muncul sekarang. Kita akan langsung aktifkan kartunya dan Ibu bisa gunakan. bisa hari ini ya? Bisa hari ini. Bisa juga. dijanjikan ya Mas Bisa ya? dijadikan hari Oke, ini. nggak keberatan? Iya, maaf ini tidak nyamannya Ibu ya. Sebagai permohonan maaf, kita tunggu beberapa gitu. ada yang mau diterima Ibu ya. Baik, Ibu, kita boleh langsung ke kasir saja Iya. untuk bayarannya. Baik, terima kasih banyak Ibu ya. Oke, mari Ibu. Yo, good morning fella, it's me, Denny Kurniawan bin Sofian Hakim, but for sure you can call me Denny. I was born in 9 of May 1996, so it's gonna be 27 years old this year. And let me tell you the secret, I had being 27 years old. But yeah, everybody getting older day by day, but only a few of them who still keep on their young spirit, including me inside. So that's why I'm not scared being 27 years old anymore. Well, this is my third years working in Grapari Telkomsel Bengkulu as a team leader. I really love my job because by being a team leader, I have a chance to learn how to manage my emotion, how to start a new relationship with another person in a good way. And because I have another family in Grapari Telkomsel Bengkulu called supervisor and the customer services who stand for me when I feel down, and they are also the people that I can share about my story when I am feel happy. That's the best part of my job. About experiences, out of my formal job in Grapari Telkomsel, I am active in an organization in Bengkulu. Exactly, it's a youth development organization where I am the general secretary of the organization. And because I love doing something creatively, so I decide to join event organizer in Bengkulu as a creative team. And I also enjoy a lot teaching. I teach English for children around my house actually. And I also teach hip hop dance because I'm a professional choreographer for hip hop, by the way. And if I have my spare time, I also enjoy a lot to write a story, and I have a novel. In 2008, I was the ambassador of Indonesia for ASEAN and Japan country. Well, it's a youth ambassador, by the way. Semangat pagi. Customer first, we here, we do care. Baiklah, kali ini saya akan berbagi cerita mengenai beberapa hal yang kami lakukan di Grapari Shop Bengkulu. Yang pertama mengenai penempatan shifting frontliner. Sejak terjadinya generalisasi fungsi frontliner, maka supervisor dan saya memiliki ide dan kami come out untuk mengaplikasikan sistem rolling di frontliner kami. Dalam artian, setiap frontliner memiliki kesempatan yang sama untuk menempati semua counter yang ada di Grapari Shop Bengkulu, termasuk quick service dan juga kasir. Dalam hal ini, setiap counter itu memiliki jadwal shifting masing-masing, termasuk jadwal istirahat. Jadi jadwal shifting siapa yang masuk siang dan pagi, dan juga jadwal istirahat tidak ditentukan berdasarkan siapa customer service-nya, tetapi berdasarkan counter mana yang mereka tempati.
Misalnya, untuk counter 1 itu jadwalnya adalah masuk pagi dengan jam istirahat pukul 12 siang. Jadi siapapun yang menempati counter tersebut akan mengikuti jadwal tersebut. Jadi mereka akan masuk pagi pukul 8 sampai pukul 4, dan juga nanti mereka akan memiliki jam istirahat siang pada pukul 12. Nah, dalam case ini setiap frontliner itu akan di rolling berdasarkan waktu selama 2 minggu satu kali. Jadi setiap 2 minggu maka mereka akan berpindah tempat. Nah, dengan adanya sistem rolling seperti ini, kami merasa telah memberikan keadilan yang cukup merata kepada customer service. Mengapa? Itu dikarenakan customer service akan memiliki kemampuan yang sama untuk melayani pelanggan mereka tanpa ada pengecualian, dan mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan nilai penjualan mereka. Bercerita mengenai strategi peningkatan penjualan yang dilakukan oleh frontliner Shop Bengkulu, sebagai tim leader saya memiliki kewajiban untuk memberikan mereka support. Support pertama yang saya berikan adalah dalam bentuk motivasi. Motivasi diberikan setiap bulannya bersama supervisor dalam bentuk konseling dan juga pemberian target kepada frontliner agar mereka dapat meningkatkan penjualan mereka dan menghasilkan grafik yang meningkat dari bulan ke bulan. Support lain yang saya berikan kepada rekan-rekan frontliner saya adalah dengan cara terjun langsung menawarkan kepada pelanggan yang datang ke shop Grapari Bengkulu mengenai berbagai macam produk yang kita miliki, untuk selanjutnya dieksekusi dan diproses oleh frontliner. Frontliner yang memproses dan mengeksekusi berhak mengklaim penjualan tersebut sebagai penjualan mereka. Selain itu, ketika saya berada di ruang lingkup sosial saya, terkadang saya juga tetap melakukan cross-selling dengan cara menceritakan berbagai macam kelebihan yang kita miliki di produk kita, Telkomsel. When I run my life, I always believe that I can reach my happiness if I can bring and share the happiness also to the others. Inilah yang menjadi alasan saya dan basic saya untuk melayani pelanggan. Saya pernah melayani pelanggan dengan nomor kasus 8954417 atas nama Ibu Silvina. Ibu Silvina ini menggunakan MZDN 085368342016. Ibu Silvina mengalami permasalahan dengan sinyal 3G di handset BlackBerry-nya tidak dapat bekerja dengan baik. Terkadang hilang, terkadang timbul. Akibatnya, proses layanan data yang dia terima tidak maksimal. Yang saya lakukan adalah menggali informasi sebanyak mungkin melalui telepon ke nomor ibu ini. Selain itu, setelah melihat jawaban tiket dari cookies yang dikirimkan oleh frontliner ke rekan-rekan BS Sumbaksel, saya mendapatkan kesimpulan bahwa mungkin saja handset ibu yang bermasalah. Akhirnya ketika setelah selesai kerja, saya pergi ke lokasi tempat ibu Silvina ini berada. Dan setelah dicoba, ternyata sinyal 3G yang ada di handset saya tidak bermasalah, namun di handset si ibu bermasalah. Ketika dicoba lagi untuk di-refresh handphone tersebut, tetap tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Setelah diusut, ternyata beberapa orang yang berada di lokasi yang sama, yaitu tetangga-tetangga Ibu Silvina, mengalami hal yang serupa. Yang kami lakukan adalah mengirim tiket ulang ke pihak BS Sumbaksel. Dan alhamdulillah saat ini tidak ada permasalahan dengan nomor ibu tersebut. Case closed. Dan untungnya ketika kita tawarkan kepada si ibu untuk menggunakan layanan Telkomsel yang lain, ibu tersebut menyetujui. Dan sekarang Ibu Silvina sudah memiliki satu MSISDN Halo dengan kriteria paket kartu HaloFit berlangganan 1 tahun. Membahas masalah data performansi rekan-rekan frontliner Shop Bengkulu. Dalam 3 bulan terakhir ini ada yang mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan. Bagi mereka yang mengalami penurunan, supervisor dan saya telah melakukan konseling dan motivasi kepada mereka agar mereka dapat memperbaiki kembali pada bulan ini. Namun secara pribadi, saya tim leader tidak pernah takut untuk mendapatkan nilai KPI yang rendah di bawah standar dari apa yang saya harapkan. Saya pribadi menginginkan nilai maksimal. Namun, jika saja rekan-rekan saya dalam 3 bulan terakhir ini ada yang lupa mengerjakan PNP, ada yang tidak maksimal mengerjakan SMS quiz, mendapatkan SMS survei, dan juga ada yang mendapatkan nilai CLM yang rendah, akhirnya berakibat buruk pada nilai performance grup. Saya menerima hal tersebut dan saya memberikan motivasi kepada mereka dengan cara menyadarkan mereka bahwa kelalaian yang mereka lakukan itu berakibat
buruk terhadap orang lain. Dengan cara seperti itu, akan tumbuh rasa tanggung jawab ke mereka agar mereka dapat mengerjakan semua tugas mereka dan juga kewajiban mereka dengan baik. Ini saya sebut dengan cara pendekatan personal kepada rekan-rekan saya. Tidak pernah menyalahkan mereka, namun memberikan mereka wacana dan pembelajaran secara langsung dan nyata. Sebagai manusia biasa, dalam menjalani kehidupan terkadang kita merasakan up and down, begitupun dalam melakukan pekerjaan. Nah, untuk menjaga performansi agar tetap stabil, maka supervisor dan saya mencoba untuk melakukan berbagai macam program. Salah satunya adalah program konseling. Konseling ini dilakukan setiap bulan 1 kali bersamaan dengan rapat bulanan. Dalam hal ini kita akan jelaskan dan kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan customer service agar mereka dapat memperbaiki dan mempertahankan kelebihan mereka di bulan berikutnya. Berikutnya adalah targeting. Targeting ini ditujukan untuk menyesuaikan tujuan dari frontliner dengan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, berikutnya adalah monitoring. Monitoring ini adalah fungsi yang dilakukan oleh tim leader dan juga supervisor untuk terus melihat dan memantau perkembangan dari frontliner agar tetap berada dalam koridornya dan dapat bersama-sama mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Berikutnya adalah refreshment. Refreshment dilakukan dengan cara hangout bersama-sama, biasanya dalam 3 bulan 1 kali, melakukan kegiatan bersenang-senang, nonton bareng, makan bareng, ya semacam itu. Ada juga kita melakukan perubahan kostum dalam hari-hari tertentu sehingga frontliner tidak bosan dengan outlook mereka sendiri. Lalu kita juga berusaha untuk mengaplikasikan pekerjaan setiap harinya dengan sistem fun and free, dalam artian bekerja itu harus bahagia dan tenang, dan free dalam artian mereka diberikan kebebasan untuk mengekspresikan keinginan mereka dalam bekerja, tetapi tetap dalam koridor dan SOP yang berlaku. Sejauh ini saya tidak melihat banyak kendala yang terjadi dalam pekerjaan saya. Pekerjaan ini menuntut kita untuk bersikap fleksibel dan juga siap menerima perubahan. Jadi semua kendala yang terjadi saya tidak pernah anggap mereka sebagai permasalahan, tetapi sebagai sebuah bumbu dalam pekerjaan yang dapat dihadapi dengan baik. Dengan bantuan dan support dari supervisor, rekan-rekan customer service, dan juga rekan-rekan dari divisi lain termasuk yang di regional. Namun jika memang harus menjelaskan mengenai kendala, saya pikir kendala yang sering terjadi adalah masalah personal. Dalam artian personal di customer service-nya dan personal di diri saya pribadi. Seperti terkadang kita merasa tidak nyaman untuk bekerja atau ada pikiran lain untuk bekerja. Namun itu dapat diatasi dengan cara saling mengingatkan satu sama lain dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan kita sendiri. Terlebih dari itu, kendala-kendala teknis yang terjadi sejauh ini dapat diatasi dengan baik dengan kerjasama yang baik antar divisi. Dan saya ada memiliki beberapa ide yang akan saya rekomendasikan. Yang pertama mengenai tools. Jika saja adanya sebuah aplikasi yang dapat mempermudah customer service untuk melakukan follow up terhadap pelanggannya, misalnya seperti aplikasi di mana mereka dapat menginput MSDN, nama pelanggannya, case yang mereka hadapi, dan apa yang harus customer service lakukan pada N+1 terhadap nomor tersebut. Aplikasi ini nanti dapat dipantau oleh tim leader dan juga supervisor secara online. Dan aplikasi ini juga memiliki sebuah alarm yang dapat muncul pada N+1 untuk mengingatkan customer service atau frontliner ya. Sementara mengenai peoples dan juga masalah proses, saya rasa kita sudah bekerja sama dengan baik untuk sama-sama meningkatkan kualitas yang sudah ada saat ini. Namun ada baiknya kita push diri kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Berubah itu baik, namun berubah menjadi lebih baik itu sempurna. Saya siap berubah. Setiap orang perlu berubah. Berubah dari pencarian menjadi penjelajahan. Berubah jadi yang terbaik. Berubah itu mudah. Kartu Halo, just for you.